Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita membahas kitab Mazmur pasal 96, Pastor Joshan yang menyampaikannya. Satu Mazmur yang spesial karena Mazmur ini sesungguhnya di 1 Tawarik pasal 22-23. Satu penyembahan yang spesial dalam posisinya. Kita beberapa bulan yang lalu kita ada menerangkan, yaitu pada saat Daud membawa pulang tabut Allah. Di saat itu dia harus mengambil beberapa keputusan. Tabut Allah di zaman Hakim Elia pada sedia kala dengan orang Palestina, tabut dirampas oleh mereka, mengalami zamannya Samuel, zamannya Saul, kemudian sampai Daud, dan Daud dibawa pulang ke Israel. Ada sekitar 70 tahun tabut Allah tidak bersama dengan orang Israel, ada 70 tahun, dan sekarang dibawa pulang kembali. Bagaimana membawa pulang tabut Allah? Daud mengalami keadaan yang demikian dan harus taruh di mana, diletakkan di mana. Saya mengatakan demikian karena tabut Allah mereka dirampas, tetapi perkakas persembahan bait suci tidak dirampas. Dan pada saat tabut dibawa pulang, mereka kembali bersatu. Mereka bersatu dengan barang-barang persembahan. Apakah mereka harus bersama atau harus kembali dibawa ke Yerusalem? Jadi Daud harus mengambil keputusan, dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk dibawa ke Yerusalem. Jadi sehingga tabut Allah dengan perkakas persembahan terpisah, tetapi Daud mengambil bahan-bahan persembahan dan tabut Allah terpisah sekitar ada beberapa tahun. Karena sebelumnya juga 70 tahun juga sudah terpisah sekitar 70-an di sana di sini, juga tabus dengan barang persembahan perkakas persembahan Allah itu juga terpisah. Menggunakan keputusan yang demikian juga satu keputusan yang sangat berani di masa itu. Bagaimana mereka membawa pulang tabut Allah? Kalau kita pikir sepertinya gampang saja, Daud hanya menari saja membawa pulang Daud, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Tetapi tabut karena di dalam kemah pertemuan ada ruang maha suci, ada kamar pertemuan, ada ruang maha kudus, dan juga ada tempat untuk persembahan atau tempat mengelola lembu sapi, bahan korban persembahan. Dan di ruang kudus, di situ ada meja, ada lampu kandil, ada tempat persembahan sajian,
Maka para imam juga pada saat mereka masuk di ruang Maha Kudus, mereka harus membawa kerincing. Pada saat kerincing itu dibunyikan, ada sesuatu terjadi, mereka harus menarik keluar. Misalnya kalau imam terbunuh di dalam, jadi di dalam itu pada saat tabut pulang, membawa pulang tabut, apa yang harus dibawa, yang dilakukan, harus tenang atau harus dengan keramaian, sesuatu yang keadaan yang berbeda. Harus memilih, apakah kita harus memilih dengan tenang untuk atau dengan semarak menyambut tabut pulang Daud. Mengambil keputusan yang berbeda dalam dia membawa pulang, menyambut kembali Daud, tabut. Dia memilih untuk menyembah Allah. Dia dengan menari di depan tabut Allah. Sesuatu raja seperti yang tidak di cara yang tidak terhormat. Sesungguhnya seorang raja juga harus dengan cara yang terhormat. Coba kita lihat kalau Pastor Joshua, kalau dia berkhotbah, dia juga menari, dia meloncat naik panggung, juga kita juga merasa agak aneh. Walaupun Pastor Joshua menyanyi suaranya tidak fals, tapi kita juga merasa aneh sebab dia seorang diri yang melaksanakannya. Jadi kita harus mencari orang yang suka untuk membawa penyembahan untuk diperdengarkan. Asaf adalah orang yang suka untuk membawakan nyanyian persembahan. Aku suka menyanyikan persembahan bagi Tuhan, jadi aku juga harus mencari orang Lewi yang suka untuk menyembah Tuhan. Asaf, menurut cerita Asaf, dia melakukan apapun, dia suka menyembah Tuhan dengan nyanyian. Kalau saya sendirian mungkin harus merasa akan lelah. Jadi Mazmur ini latar belakang dengan demikian. Kita lihat Asaf mengambil tugasnya. Dulunya tidak ada pelayanan untuk penyembahan. Musa, di zaman Musa, di kemah pertemuan juga tidak ada untuk pelayanan untuk penyembahan ini, nyanyian penyembahan ini. Maka Daud mengambil keputusan demikian sebab dia suka menyembah Tuhan, sehingga menugaskan Asaf untuk membawakan nyanyian persembahan bagi Tuhan. Apapun boleh, yang penting membawa kami untuk menyembah Allah. Dan Mazmur ini ada bagian juga menerangkan tentang Mazmur penyembahan. Kalau kamu Asaf, mohon kamu untuk membawa penyembahan bagi Tuhan. Bagaimana cara kamu membawa kami dalam penyembahan? Kalau dia mencari aku, mungkin saya akan menyanyikan lagu Tuhan Engkau Maha Besar. Lagu rohani ini itu juga menyembah Allah. Allah, Engkau Maha Besar, Engkau Allah yang melakukan keajaiban. Mungkin memilih lagu untuk pengagungan Tuhan Allah.
hanya memilih lagu rohani untuk pengagungan Allah. Mungkin banyak juga di antara kita juga demikian, tetapi Asaf tidak demikian. Boleh dikatakan Mazmur ini adalah pertama kali sebelum di hadapan tabut Allah penyembahan, atau orang Lewi pertama kali membawakan penyembahan bagi Tuhan. Jadi harus membawa lagu nyanyian apa? Nari sana, nari sini, cari-cari juga tidak ada yang cocok, mungkin lagu juga tidak banyak. Maka sampai di latar belakang Mazmur 96, yaitu nyanyian persembahan yang penuh kuasa, nyanyian yang pujian seperti nubuat. Ayat 1 sampai dengan 4 kita melihat pasal nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ayat pertama. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Kamu harus menyanyikan nyanyian baru. Saya harus menyembah Allah. Saya harus membawa jemaat untuk menyembah Allah. Tetapi Asaf sekali membuka mulut, kalian harus menyembah Allah. Adakah kita melihat cara pikirnya berbeda dengan kebanyakan kita? Kalau kita mulanya permulaan akan dikata engkau maha besar, tetapi di sini dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru, hai Tuhan. Seperti yang kita pikirkan berbeda. Tidak peduli apa yang kita nyanyikan, yang penting nyanyian baru. Kamu dalam keadaan apapun, kamu mengalami anugerah Tuhan, kamu nyanyikanlah. Kamu sakit, setelah disembuh, nyanyikanlah. Kamu naik pangkat dalam pekerjaanmu, nyanyikanlah. Di saat kamu sakit, dalam keadaanmu, kamu pun bisa menyanyikan bagi Tuhan. Ini adalah nyanyian baru. Nyanyian baru yang muncul dari hatimu. Besar kecil perkaramu yang kamu alami, kamu bisa untuk menyembah Allah. Jadi penyembahan ini juga ada seperti satu pengajaran. Seperti mau membawa untuk menyembah Tuhan, tetapi dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, bahkan seluruh bumi, segenap bumi, dan juga setiap hari untuk nyanyikanlah bagi Tuhan. Bagi jemaah, aku sangat berharap kamu membawa aku nyanyian baru. Tapi kamu suruh aku setiap hari untuk tidak peduli apa yang kamu alami, pokoknya kamu memuji Tuhan, meninggikan namanya, menceritakan akan keselamatannya, perbuatan-perbuatan Tuhan. Di hadapan Tuhan kamu sujud untuk menyembah Tuhan, untuk memberikan kemuliaan nama Allah.
sujud menyembah juga itu adalah untuk merendahkan diri. Kita setiap hari untuk menyembah Allah. Kapanpun kamu bisa untuk menyembah. Jadi setiap orang pun harus menyembah Allah. Dimanapun kamu berada, kamu harus memberikan kemuliaan bagi nama Allah. Maka ayat 1 sampai dengan 6 katakan, kabarkanlah keselamatan. Jadi seluruh bumi harus menyembah akan kemuliaan Allah. Ayat 4 sampai dengan 6 tanya mengapa? Apa sebabnya? Karena dia Allah dari segala Allah. Karena Allah segala bangsa-bangsa Allah segala bangsa-bangsa itu hampa, hanya adalah Allah yang menjadikan langit. Kita melihat nyanyian ini sangat berkuasa. Saya katakan, beritahu kepada sangatlah punya kuasa, karena di hadapan tabut pertama kali menyembah Allah. Di hadapan orang Israel, para tua-tua Israel, mereka menyanyikan persembahan nyanyi penyembahan Allah ini yang membawakan satu hasil yang sangat besar sekali. Setelah selesai menyanyi, mengatakan nyanyiannya sungguh sangat baik. Jadi mulai hari ini kita setiap hari untuk menyembah Allah. Jadi boleh dikatakan gambaran ini satu langkah seperti profetik di hadapan tabut, harus setiap hari untuk menyembah Allah. Dan bagaimana Asaf di hadapan tabut Allah melayani pujian di Ahlam Allah, dan di Yetutun dia di Kibin menyembah Allah. Yedutun. Jadi di sini ada dari 1, 2 kemudian sampai setiap hari, dan terus berkembang sampai di masa tuanya Daud. Dia berpikir setelah mendirikan bait suci, apa yang harus dilakukan? Dia mulai untuk memperbaiki pelayanan Lewi. Pada 4.000 orang hanya khusus untuk membawakan nyanyi penyembahan bagi Tuhan. Jadi kita bisa melihat akan pentingnya ada nyanyian penyembahan ini yang membawakan hasil di zaman Asaf. Saya percaya temanya juga yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan, yang membawa kuasa yang sangat luar biasa. Setiap hari kita memberikan pujian bagi Allah. Yang bagaimana kamu memberikan pujian ini yang dari dalam hatimu, bahkan sampai di bangsa-bangsa bangsa lain itu hampa, hanya Allah kitalah yang benar, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 6 sampai dengan 10. Bangsa-bangsa harus memuji Allah, harus memuliakan Allah. Ayat ke-7, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ayat ke-8 dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Di ayat pertama dikatakan nyanyian baru, kemudian harus menyanyikan. Kedua, nyanyikanlah. Jadi di bait pertama dikatakan
nyanyikanlah, nyanyikanlah ya. Di sini dikatakan berikanlah kepada Tuhan, berilah kepada Tuhan. Jadi sini lawannya berbeda. Di sini dikatakan hai suku-suku bangsa, kemudian sampai di ayat ke-10 juga dikatakan bangsa, di antara bangsa-bangsa Tuhan itu raja. Pertama di awal dikatakan dari Israel sampai ke bangsa-bangsa. Hanya Israel yang menyembah Allah, dan juga dikatakan sampai hai segenap bumi kamu harus memuji Allah. Bahkan poin utama juga ada kepada Tuhan saja kemuliaan dan kemuliaan. Berilah. Kalau kemuliaan tidak diberikan kepada Tuhan, dia harus diberikan kepada siapa? Kalau kekuatan tidak diberikan kepada Allah, kamu harus berikan kepada saya. Mungkin kamu akan memberikan kepada berhala. Tapi berhala itu adalah satu kehampaan. Maka akan mendapatkan kesia-siaan. Jadi, atau kemuliaan kamu kembalikan kepada dirimu. Dengan kekuatan kuasamu sendiri menyelesaikan semua perkara ini. Seperti Raja Nebukadnezar yang akhirnya mendapat penyakit sakit jiwa. Di sini kita kata bukan hanya kita memuji Tuhan, tetapi juga segala kemuliaan dan kekuatan harus kita berikan kepada Tuhan. Dan juga kita dengan persembah 11 dan 13 seluruh bumi harus menyembah Allah. Ayat 11, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta isinya. Kita juga harus sujud menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Di sini langit dan bumi pun harus bersukacita. Juga biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya, segala pohon di hutan juga bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang menghakimi bumi, ia menghakimi bumi dan dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Boleh dikatakan pada saat Asaf menerima harus membawa jemaat untuk menyembah Allah. Seperti tidak ada orang yang menulis lagu Mazmur ini. Saya percaya dia berdoa pada Tuhan. Mungkin dia juga melihat penglihatan. Dia melihat yang suatu hari semua orang menyembah Allah. Bukan hanya orang Lewi yang menyembah Allah, tetapi semua orang. Dia melihat rupanya bangsa-bangsa pun menyembah Allah. Ini sampai di Wahyu yang terakhir, yaitu seluruh bangsa dan harus menjadikan Tuhan Kristus sebagai Tuhan. Dan juga melihat bahkan segala yang ada di atas bumi, bahkan pohon pun menyembah Allah. Jadi demikianlah dengan Mazmur ini dia utarakan. Yang terakhir mungkin yang dia lihat, langit penyembahan di langit
yang baru dan bumi yang baru pada saat Yesus Kristus datang kembali. Bukan hanya Yesus Kristus datang kembali, bahkan penyembahan di langit yang baru dan bumi yang baru. Mungkin belum sampai penyembahan di langit, tapi penyembahan kita untuk selamanya. Asaf melihat masa itu, melihat jadi langit dan bumi pun menyembah Allah, bahkan pohon-pohon pun menyembah Allah dan langit pun menyembah Allah. Dia menerima wahyu yang demikian, kemudian membawa penyembahan yang pertama. Apa yang dia terima dia tuliskan, dan yang dia terima ini semua adalah yang datang dari Allah. Dan bagi kita, iya memang benar, harusnya demikian. Karena sekarang pun di seluruh dunia juga ada gereja. Setiap minggu ada matahari yang menarik. Di situ pun ada tempat orang yang menyembah Allah. Tetapi pada saat pertama kali di depan tabut Allah menyembah Allah, bukan demikian. Karena pada masa itu tidak ada orang yang, bukankah seharusnya di hadapan tabut itu harus tenang? Bukankah ada para imam besar yang berdiri di situ? Harusnya sunyi senyap. Tapi sekarang semuanya berbalik. Semua adalah yang datang dari Allah. Jadi Asaf pada saat dia mencari Allah, Allah memberitahukan dia yang akan datang akan terjadi demikian. Demikian yang akan terjadi di masa datang. Mungkin di hatimu kamu tidak bisa melihat, tetapi setelah melewati zaman ke zaman, semua akan demikian. Beritahu mereka, nyanyikanlah bagi seluruh bangsa, nyanyikanlah bagi Daud. Daud mendengar maka akan merasakan, ya benar, ini adalah yang datang dari Allah. Ini adalah yang datang dari Allah. Maka dia mengambil keputusan, pengaturan yang demikian di masa Daud. Dia mengatur kembali dalam pelayanan di masa hidup Daud, mengadakan banyak perubahan dalam pelayanan bagi Allah dari Daud sampai kita sekarang. Setelah Daud, Yesus pertama kali datang, sampai pada saat kita sekarang yang akan datang, sampai Yesus yang kedua kali datang, dia akan menjadi raja. Dan segala yang mengenai tentang penyembahrahan, wahyu ini diberitahukan kepada Asaf. Kemudian dari situ mulai dikembangkan, sehingga Mazmur ini satu yang spesial sekali. Bagi Asaf, ini adalah karakter yang baik darinya. Dia beingnya, dia suka menyembah Allah. Tetapi ini tidak termasuk pelayanan, karena tidak ada orang yang berbuat demikian. Jadi dia bertemu dengan Daud yang setia untuk menyembahan Allah. Mungkin juga dia juga gugup, tetapi dia menyembah Allah, sehingga Allah membuka petunjuknya bagi dia. Mungkin yang kita lakukan belum pernah dikerjakan orang. Kita cari Allah, kita carilah Allah, dia akan mulai membimbingmu. Kemudian dengan iman, dengan jiwa dan kebenaranmu, dengan roh dan kebenaranmu untuk menyembah Allah, Allah akan membimbingmu.
Tuhan menciptamu, aku ada tujuan. Aku harus mencari Dia. Aku percaya kepadanya pada saat aku mau melakukannya, tidak peduli kapanpun. Allah akan memberitahumu bagaimana melakukannya, sehingga membawa pengaruh dari zaman ke zaman, bahkan juga mempengaruhi zaman raja-raja di masa itu. Jadi kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Tuhan menciptakan kita, ada rencana yang spesial dengan kespesialan kita untuk melayani Dia. Iya, memang plan sampai kita sekarang ini boleh dikatakan pengajaran Lewi itu satu bagian di dalam gereja. Setiap minggu ada orang yang terjemah. Dulu tidak pernah terpikir bisa terjadi demikian. Dan juga setiap minggu ada yang mendramakan. Tak pernah terpikir rupanya bisa demikian. Bahkan setiap minggu ada orang yang membantu orang mendandani mereka. Bukan hanya kita yang suka berdandan, karena LCD kamera itu terlalu jelas, jadi harus didandan. Jadi kita bisa mengalami dengan Allah. Asaf juga demikian. Kamu juga bisa demikian. Kita semua juga demikian. Mari kita bersama menyembah Allah kita. Mari kita bersama bersukaria menyembah Allah kita. Haleluya. Haleluya.
Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami tentang penyembahan. Tuhan, Engkau membawa kami di masa penyembahan pada saat kami mau menyanyikan nyanyian baru untuk Engkau. Kami mau menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Saya mengundang tim worship untuk memimpin kami menyanyikan nyanyian baru, untuk menyanyikan nyanyian baru dari berkat Allah yang diberikan Allah kepada kita, dan keselamatan dari Allah yang telah kita alami, yang kita alami berbeda dengan yang lain, yang belum pernah didengar oleh siapapun. Kita hanya menyembah, kita sembahkan bagi Tuhan Allah kita. Apa yang kita alami, kita nyanyikan bagi Allah. Allah atas langit dan bumi, kami memuji Engkau. Baik di mana kami pujian kami hanya bagimu. Dalam keadaan pun kami melihat akan karyamu, Tuhan. Kami melihat akan perjanjianmu. Kami memuliakan Engkau karena Engkau layak untuk mendapatkan segala pujian. Yesus, Engkau layak mendapatkan segala pujian dari kami. Bukan hanya kami yang memuji Engkau, tetapi segala isi di bumi ini pun memuji Engkau. Yang mengundang bagi dari bangsa-bangsa yang untuk datang untuk memuji Allah kita. Siapa kita menggunakan ayat ke-7
Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Kami menyatakan negara kita deklarasikan segala kepada Tuhan saja kemuliaan dan kekuatan. Indonesia kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Kepada Tuhan sajalah Indonesia, bangsa Indonesia, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Segala kemuliaan bagi Tuhan, segala kekuatan bagi Tuhan. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan, kepada Tuhan sajalah kekuatan. Kepada Tuhan saja kemuliaan, kepada Tuhan saja kekuatan. Berilah pada Tuhan kemuliaan, berilah kepada Tuhan kekuatan. Berilah kemuliaan dan kekuatan bagi Tuhan. Kepada Tuhan. Tuhan, segala kemuliaan kekuatan-Mu hanya kepada Engkau, Tuhan Allah kami. Semua sudah kita berdoa, kita berikan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita membawa seluruh bumi, agar membawa segala pujian ini kepada Tuhan. Mari kita bersama untuk berdoa. Aku dalam nama Tuhan Yesus, aku mengambil kuasa sebagai pemelihara alam semesta ini. Aku menyatakan kami harus memuji Tuhan Allah. Segala yang bumi, segala ada yang di bumi ini menyembah Allah. Biarlah segala yang di langit pun menyembah Allah. Biarlah segala alam semesta dan segala sesuatunya menyembah Allah. Dan malaikat pun harus bangkit untuk menyembah Allah. Yang ada di langit itu harus menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan, aku juga mewakili kami, keluarga kami, negara kami, seumur hidup kami menggunakan being kami untuk memuji Allah kami. Kami bersatu untuk menyembah Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendeklarasikan, Tuhan, Dia layak untuk mendapat segala pujian dan kehormatan.
Tuhan, kami setia dalam penyembahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah beria-ria di padang segala yang di atasnya. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang Maha Esa di seluruh dunia ini. Tuhan, bumi menyembah Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Biarlah segala bumi, segala bangsa-bangsa dan segala yang ada di dalam bumi ini, segala isinya menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau Maha Besar. Segala kasih-Mu, kemuliaan-Mu, kekuatan-Mu, Engkau nyatakan di antara kami. Tuhan, kami berterima kasih Engkau memberikan dan Engkau membimbing kami, menuntun kami berjalan dalam jalan-Mu. Semua kemuliaan bagi-Mu untuk menyembah Engkau, memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.